Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih dengan Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuyang Kalimantan bagian 9. Cerita ini ditulis oleh Rizka AS. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpurengang kala karena marti siwi. Namun tiba-tiba brak! Pintu yang belum kututup terbanting begitu kerasnya, cukup membuatku kaget. Untung tidak sampai menjerit. Kalau terkena angin aku rasanya tidak mungkin. Dengan kaki yang masih gemetar, aku mengunci pintu dan langsung naik ke atas ranjangku. Hatiku masih tidak nyaman, begitupun dengan otakku. Aku berinisiatif untuk menghubungi nomor Fadlan. Rasanya dia harus tahu, karena dia juga membantuku mencari Asti tadi. Aku mencoba mengirim pesan hanya untuk memberitahunya bahwa Asti tidak ada di kosan. Tidak lama ponselku pun berdering, tanda ada pesan yang masuk. Ternyata dia membalasnya cukup sangat cepat. Astagfirullah, kemana temanmu ya Ras? Sebaiknya besok kita lapor polisi ya. Itulah pesan darinya. Bukannya tidak mau mengiyakan, tapi aku sangat mengantuk tanpa aku sadari. Aku pun tertidur dengan kondisi HP yang berada di atas dadaku. Dan lagi-lagi aku bermimpi tentang sosok itu. Cahaya matahari pagi menerobos masuk ke celah-celah jendela. Saking silaunya aku pun terbangun. Saat terbangun aku langsung teringat Asti. Aku menyusuri seluruh ruangan. Ternyata yang kudapati adalah Kak Riana yang ternyata sudah pulang. Kak, kakak kapan pulang? Apa kakak bareng Asti? Tanyaku sedikit lemas karena baru saja bangun tidur. Spontan Kak Riana yang sedang membelakangiku berbalik dan menjawab. Kakak baru saja pulang, Dek. Semalam nginep di rumah temen karena terjebak macet di jalan. Kalau Asti, kakak tidak melihatnya sejak datang. Jawab Kak Riana panjang lebar, namun entah mengapa menurutku alasannya tidak masuk akal. Walau merasa tidak puas dengan jawaban Kak Ria, aku tidak memaksanya. Takutnya dia tidak nyaman. Aku pun lantas pergi ke kamar mandi untuk mandi. Pukul 8 pagi Kak Riana pamit pergi ke kampus, sedangkan aku memilih untuk libur. Karena berniat akan kembali melanjutkan pencarian Asti. Dan mungkin juga aku akan kembali meminta bantuan kepada Fadlan. Bagaimana lagi, aku belum terlalu mengenal tempat ini. Bisa saja aku ikut-ikutan nyasar seperti Asti. Setelah Kak Ria pergi, kosan kembali sunyi. Di kepalaku banyak bermunculan pertanyaan. Salah satunya, mengapa Kak Riana biasa saja saat mengetahui Asti hilang? Tidak ada raut panik dari wajahnya, padahal kami sangat akrab satu sama lain. Kata sosok itu ada benarnya juga. Kita tidak boleh mempercayai orang baru, siapapun itu. Sebaiknya aku menghubungi Fadlan dari sekarang. Takutnya dia tidak ada di rumah. Assalamualaikum Mas, apa kamu ada di rumah? Kalau tidak kuliah, tadinya aku mau mengajakmu lagi untuk mencari temanku, karena aku takut nyasar jika sendiri. Selesai mengetik, aku langsung mengirimnya. Dengan penuh harap, aku menunggu balasan Fadlan, namun ternyata begitu lama. Sampai akhirnya aku memilih untuk sarapan terlebih dahulu sambil menunggu balasan dari Fadlan. Aku memasak mie rebus memakai telur karena tidak ada nasi. Setelah selesai memasak, akhirnya ponselku berdering. Mudah-mudahan itu dari Fadlan.
Dengan sedikit berlari sambil membawa mangkuk mie, aku menghampiri ranjang. Saat kulihat dari layar ponsel ternyata memang Fadlan. Akhirnya dia membalas juga pesan dariku. Waalaikumsalam. Bisa Ras? Nanti saya ke kosan kamu ya. Ternyata jawabannya sesuai harapanku. Aku langsung mempercepat sarapanku, lalu memakai pakaian yang rapi. Setelah mengunci pintu kosan, aku menunggu di balai depan kosan yang berjejer. Aku akan menunggu dia terlebih dahulu sebelum aku memikirkan mau kemana mencari Asti. Karena sungguh aku sudah buntu. 15 menit berlalu, akhirnya Fadlan datang dengan sepeda motornya yang besar dan gagah itu. Aku seketika terpana dengan ketampanan anak ibu kos ini. Sedang enak memandang, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara klakson motornya yang menggema. Hampir saja aku loncat dari tempat dudukku. Apaan sih mas? Aku kaget loh. Protesku sedikit cemberut. Maaf Ras, habisnya ngapain ngelamun sambil liatin saya? Nanti suka lagi. Sindirnya sambil cengengesan. Karena malu akhirnya aku mengalihkan pembicaraan. Gimana mas? Jadinya kita mau kemana? Ikut saya aja yuk. Udah cepetan naik. Pintanya dan aku pun tidak menolaknya. Di perjalanan kami saling membisu. Pandanganku terus menyapu setiap jalanan yang kami lewati. Fadlan pun fokus menyetir motornya. 20 menit kemudian, akhirnya Fadlan berhenti di rumah kayu yang sangat sederhana. Akhirnya aku pun turun sesuai instruksi dari Fadlan. Mataku menyapu setiap sudut rumah. Tidak ada yang aneh. Semuanya terlihat damai dan juga sederhana. Ayo, ajak Fadlan. Aku hanya mampu mengekornya tanpa mengeluarkan sekata patah pun. Lalu Fadlan mengucapkan salam sebanyak 3 kali dan keluarlah seorang kakek-kakek yang kutafsir usianya 70 tahunan. Dia mengenakan baju koko dan juga sorban yang melilit di lehernya. Feelingku beliau ini adalah ahli agama. Kakek itu membalas salam kami dan mempersilakan untuk masuk. Kami pun beriringan masuk ke dalam rumah kakek tersebut. Rumahnya benar-benar terbuat dari bilik sederhana, persis rumahku di kampung. Akhirnya kami disuruh duduk, sedangkan kakek tersebut masuk ke dalam ruangan seperti kamar, lalu kembali dengan membawa tasbih dan juga Al-Quran, serta duduk di hadapan kami. Dengan maksud apa kalian datang kemari, nak? Jadi begini kek, saya mengenal kakek dari salah satu teman saya. Iya nak, lantas ada masalah apa sampai-sampai membawa kalian kemari? Tanya ulang kakek tersebut dengan menggunakan nada bicara yang halus dan juga lembut. Ini kek, temannya dari teman saya ini hilang, sudah dari semalam. Baiklah, saya sudah paham dan sudah tahu dengan apa yang dimaksud kalian. Sang kakek tiba-tiba memejamkan matanya, lalu menarik uluran tasbih di tangannya. Aku terhanyut dalam suasana ini sampai tanpa aku sadari ada sosok yang berdiri di belakangku. Sosok itu lagi dan lagi kuntilanak yang dari kemarin menggangguku. Entah kenapa aku selalu peka dengan kehadirannya. Aku pun mencoba mengacuhkannya dengan tidak menggubrisnya yang nampak marah saat aku acuhkan. Lagi pula Mbak Kunti ini ngapain ganggu aku terus? Dasar ngeyel, sudah kukatakan Riana dalang dari hilangnya temanmu itu. Bisiknya di telingaku. Kepalaku tiba-tiba pening, seakan ingin pingsan, namun Ustadz membantuku keluar dari energi negatif ini. Sampai aku muntah berkali-kali.
"Ibu, ambilkan air hangat dan juga kantung kresek," pinta Ustadz ke istrinya yang kudengar di sela-sela mual dan peninggu. 5 menit kemudian seorang nenek sebaya dengan kakek pun datang. Beliau mengulurkan kantung kresek kepadaku. Tanpa aba-aba aku langsung memuntahkan isi perutku. Dengan sedikit diurut pundakku oleh Ustadz itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya muntah-muntahku pun reda. Nenek yang tadi kembali mengulurkan air minum padaku. Aku langsung menenggaknya hingga tandas. Rasanya tenggorokanku kering dan perih setelah muntah lumayan banyak. Aku juga masih merasakan keberadaan Mbak Kun itu. Iya, dia berada di pojok ruangan, tengah tersenyum sinis ke arahku. Dasar wanita sialan, pasti ini adalah ulahnya, umpatku sendiri. Saat merasa sudah lega dan enakan, akhirnya Ustadz melanjutkan pembicaraan. Pertama-tama dia mengenalkan dirinya terlebih dahulu. "Perkenalkan, saya Kiai Mustafa, sesepuh kampung sini. Dan ini istri saya, Ibu Fatimah." Ternyata beliau ini adalah seorang kiai, pantas saja auranya berbeda. "Untuk kamu pribadi, jangan mudah terkecoh oleh tipu muslihat setan. Mereka hanya ingin menyesatkan manusia. Mereka senang dengan kebencian dan dendam. Jadi jangan terkecoh. Tidak selamanya orang yang kita sangka baik ternyata baik. Namun tidak sedikit juga yang aslinya orang itu memang baik. Jadi kalian mencari keberadaan teman kalian ya. Siapa namanya?" "Benar Kiai, teman saya hilang dari sejak semalam. Jujur saya sangat khawatir karena kami adalah orang baru di sini. Namanya Asti Pak Kiai." "Dia baik-baik saja nak. Hanya saja saat ini dia sedang tersesat di alam gaib. Alam yang berbeda dengan kita. Dan apa kalian tahu sosok perempuan yang selalu mengganggumu? Dialah pembawanya." "Sudah saya duga Kiai. Namun mengapa dia juga terus-terusan mengganggu saya?" "Karena dia juga menyukaimu. Hanya saja kamu ada yang menjaga. Jadi dia tidak semudah itu bisa membawamu." Jujur omongan Kiai yang ini membuatku sangat kaget. Ada yang menjaga? Siapa? Ada yang menjaga saya? Siapa Pak Kiai?" "Dari keturunanmu nak. Kamu tidak perlu tahu untuk saat ini. Intinya beliau selalu menjaga kamu dimanapun dan kapanpun." "Baiklah Pak Yai. Lantas kami harus melakukan apa untuk menyelamatkan teman saya?" "Oh, ini tidak mudah. Teman kalian sudah disesatkan begitu jauh di alam mereka. Nanti saya akan membantu semampu saya ya. Mudah-mudahan kita belum terlambat." "Amin. Iya Pak Yai." Akhirnya kami menunggu Pak Yai yang sedang membaca sesuatu sambil memejamkan mata. Ya Allah, semoga ada jalan keluarnya. Asti, kembalilah. Aku harus jawab apa jika nanti orang tua kamu menelpon? Batinku berkecamuk. Sedangkan Fadlan hanya menyimak setiap obrolan yang kami bicarakan. Dia penyimak terbaik yang aku kenal. Dan istri Kiai itu juga tidak ada lagi. Dia pergi entah kemana meninggalkan kami bertiga sejak tadi. Masih jam 10 pagi, tapi keadaan cukup mencekam. Efek mendung dan sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Ya Allah,
lindungilah sahabatku dimanapun dia berada. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, Kiai pun tersadar. Bagaimana Pak Yai? Malam nanti kita ke kebun belakang kosanmu ya nak. Boleh Pak Yai, saya akan tunggu. Ya sudah, sekarang kalian pulanglah sebelum hujan. Ingat pesan saya nak, jangan terkecoh atas tipu muslihat bangsa jin. Percayalah pada hati nuranimu sendiri. Pesannya kepadaku, aku pun mengiyakannya, lalu berpamitan dan melangkah pergi meninggalkan pekarangan rumah Pak Kiai. Rasanya sudah tidak sabar lagi menunggu nanti malam. Setelah sampai kosan, aku izin langsung masuk dan Fadlan juga pulang. Hatiku masih belum bisa tenang jika semuanya belum jelas seperti ini. Bagaimana jika Asti tidak ditemukan? Bisa-bisanya aku mempunyai pikiran seperti itu kepada Asti. Namun tiba-tiba suara petir terdengar dari luar kosan, begitu besar dan juga nyaring. Bahkan mampu membuatku terlunjak kaget. Baru juga aku mengucap istighfar, lampu tiba-tiba mati, menambah suasana gelap di kamar ini. Walau masih siang karena posisinya di lorong, jadi jauh dari cahaya, ditambah lagi di luar juga mendung. Seakan kosan ini seperti kosan mati. Mau keluar pun aku enggan. Aku malah memilih berbaring di ranjangku, dan tanpa terasa aku tertidur. Dalam tidurku aku memimpikan Asti. Di mimpi itu aku sedang duduk di sebuah gubuk di tengah kebun. Dan ya, aku mengenal kebun ini. Ini adalah kebun yang ada di belakang kosan, kebun antar pemisah kosan dan perkampungan warga. Mengapa aku bisa di sini? Di benakku terus-menerus timbul pertanyaan yang aku sendiri tidak tahu jawabannya. Tidak lama datanglah seorang wanita menghampiriku, dan dia adalah Asti. Ya Allah As, kamu kemana aja sih? Aku itu mencari kamu tahu. Ayo kita pulang dari sini As. Di dalam mimpi itu aku berusaha menarik lengan Asti dan mengajaknya pergi. Namun Asti malah menggelengkan kepalanya tanda tidak mau. Kenapa As? Ayo kita pulang. Kamu tersesat ya? Tapi gak apa-apa. Sekarang kamu sudah selamat As. Lagi dan lagi aku memaksanya untuk ikut. Tidak bisa Ras. Aku tidak bisa pergi dari sini. Tolong aku Ras. Tidak bisa bagaimana maksudmu As? Sekarang kamu kan sudah bertemu denganku. Semuanya aman. Ayo cepat pulang. Enggak. Tidak bisa Ras. Kamu tidak mengerti. Jawabnya, dan tiba-tiba dari arah seberang sana muncul seorang wanita tua. Wanita dengan penuh kerutan di wajahnya. Jalannya pun sangat bongkok. Rambut putih yang tergerai ke depan menambah keseraman sosok nenek itu. Dia perlahan berjalan ke arah aku dan Asti. Jalannya memang sangat pelan dan kesusahan. Namun anehnya aku malah tidak bisa menghindar. Kakiku membeku dan lidahku keluh. Kulirik Asti hanya menunduk sambil menangis. Ada apa ini? Yang ku tahu semakin sang nenek itu mendekat, wajahnya semakin terlihat menyeramkan. Wajahnya bukan hanya keriput, melainkan lingkar matanya menghitam, mulutnya menganga. Aku hanya bisa mengucapkan takbir di dalam hati. Ya Allah, selamatkan kami. Aku mencoba dengan sekuat tenaga untuk menggerakkan kakiku, namun nyatanya tetap nihil. Yang ada malah semakin membeku. Nenek itu benar-benar sudah mendekat. Aku spontan memejamkan mata karena tidak kuat melihat wajah menyeramkannya itu. Tanganku terlepas dari Asti saat aku mencoba membuka mata. Alangkah terkejutnya aku. Asti ditarik paksa oleh sosok itu, bahkan diseret. Padahal aku memejamkan mata. Tidak sampai 10 detik,
Tapi mengapa nenek itu dan Asti sudah berada jauh dariku? Asti seperti orang yang meminta bantuan kepadaku, namun mengapa tidak ada suara yang terdengar olehku? Asti hanya melambaikan tangannya kepadaku dan mulutnya seperti terus bicara, namun mendadak aku jadi tuli. Aku hanya bisa menyaksikan gerakan mulut dan tangan Asti tanpa bisa membalas ataupun mengejarnya. Kakiku masih membeku, begitupun dengan badanku. Lidahku keluh, suara juga tidak bisa keluar. Aku hanya bisa menangis dalam hatiku menyaksikan semua kejadian ini. Padahal dalam hati aku tidak henti-henti memanggil nama Asti. Dengan perlahan, bayangan Asti pun tertelan gelapnya langit. Dan tiba-tiba aku terbangun. Astagfirullahaladzim. Saat tersadar kamar ini masih gelap, ternyata masih mati lampu. Dadaku masih bergemuruh, mimpi barusan benar-benar seperti nyata. Aku mencoba meraba-raba kasurku, berniat mencari ponsel yang entah di mana. Namun saat aku meraba-raba kasur, yang kuraba malah seperti rambut, kasar dan panjang, sedikit basah juga, seperti rambut yang baru saja terkena air hujan. Tanganku seketika membeku, tidak bisa menghindari rambut itu. Ya Allah, apa lagi ini? Aku hanya bisa beristighfar dalam hati. Namun mengapa saat-saat seperti ini doa-doa Allah bisa kulupakan? Seakan blank isi kepala ini, aku hanya mampu beristighfar dan menyebut nama Allah. Tiba-tiba rambut yang sedang kupegang melihat tanganku dan menarikku sampai aku tersungkur ke bawah ranjang, membuat sudut kepalaku terbentur. Semuanya terjadi secepat kilat. Setelah aku terbentur, lampu kosan tiba-tiba menyala. Benar-benar rekayasa atau memang kebetulan? Saat aku melihat sekeliling ternyata masih sama. Hanya ada aku di dalam kamar ini. Dahiku sedikit perih saat ku sentuh, ternyata keluar darah. Ternyata benturan barusan cukup kencang, sampai-sampai membuat dahiku berdarah lumayan banyak. Aku mencoba untuk menetralkan diri, menarik nafas dan membuangnya. Setelah merasa baik, aku mencoba bangkit dari duduk dan berjalan ke kamar mandi. Saat aku bercermin di kamar mandi, rupanya benar dahiku berdarah. Akhirnya aku tidak jadi mencuci muka, melainkan pergi ke lemari mencari kain yang bisa kujadikan lap darah di dahiku ini yang terus menetes hingga ke mataku. Setelah menemukan, aku langsung mengelap darahku dengan sedikit ditekan. Rasanya begitu perih. Saat darah sudah habis, nampaklah luka yang sebenarnya. Ternyata lumayan besar lukanya, memanjang sepanjang jari kelingking. Aku baru ingat akan ponselku. Setelah aku mencarinya, rupanya ponselku ada di bawah bantal. Sepertinya tidak sengaja ku simpan saat ketiduran tadi, dan bisa-bisanya aku lupa. Saat melihat jam di HP, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 5:15 sore. Sebentar lagi maghrib. Apa sebaiknya aku ke depan mencari makan? Aku juga sangat lapar. Baru ingat dari pagi belum makan nasi. Baru saja aku akan keluar kosan, datanglah Fadlan dengan membawa 2 kresek berukuran sedang. Halo Ras, aku bawain kamu makanan nih, sama beberapa cemilan, ucapnya saat baru berpapasan wajah denganku. Ya ampun mas, gak usah repot-repot, aku bisa kok cari makan sendiri, sanggahku. Jujur saja baru kali ini aku dekat dengan seorang pria sedekat ini. Di kampung aku sekolah saja di sekolahan khusus putri. Gak apa-apa Ras, ini tidak merepotkan kok. Sebaiknya kita makan di depan kosan yuk, sambil menunggu maghrib. Ayo Ras, cepat. Akhirnya aku mengikuti langkah Fadlan. Memang pria ini begitu baik padaku. Tapi aku tidak akan semudah itu untuk mempercayai lelaki ini. Bapak selalu berpesan jangan mudah percaya dengan rayuan lelaki, supaya aku akan terjauh dari mara bahaya. Kami pun sudah selesai makan.
kami juga sudah sholat maghrib. Akhirnya kami sepakat untuk menunggu kedatangan Kiai di balai depan kosanku. Dengan harap-harap cemas aku menunggunya. Semoga saja Asti bisa kembali dengan selamat tanpa ada halangan. Penghuni kos pun sudah ramai. Maklum waktunya pulang kerja memang jam segini. Cuma karena rata-rata penghuni kos di sini single-single, jadi kalau siang tuh sepi, mereka kayaknya kerja atau kuliah. Sampai saat ini saja aku belum akrab dengan mereka. Tiba-tiba saja beberapa penghuni kos yang sedang duduk di balai satunya berkata, Di tempat kerjaku sedang ramai masalah kuyang loh. Semalam katanya ada kuyang yang mengelilingi area toko. Maklumlah, bosku baru melahirkan. Celetuk salah satu dari mereka dan aku fokus menguping. Hah? Beneran? Tapi gimana sekarang keadaan bos kamu dan juga anaknya? Alhamdulillah masih aman sih. Karena kuyangnya keburu kepergok yang ronda, jadi dia pergi lagi. Tapi kan namanya kuyang bakal selalu mengintai korbannya. Kapan saja bisa datang lagi. Apakah yang dimaksud mereka adalah Kak Melati? Secara aku pun tidak melihat keberadaan Kak Melati sejak semalam. Apakah Kak Melati beraksi di tempat lain sehingga tidak bisa pulang ke kosan? Ras, malah ngelamun. Ngelamunin apa sih? Nanti kesambet loh. Sedang asik bergelut dengan pikiranku sendiri, aku malah dikagetkan oleh tepukan dan panggilan Fadlan. Benar-benar lelaki menyebalkan. Iya apaan sih mas? Aku kaget loh. Kebiasaan banget. Lagian saya panggil-panggil juga gak nyaut. Malah ngelamun. Ya saya kagetin aja, tuturnya. Dan entahlah aku saat ini sedang tidak mau bercanda atau mengomel. Otakku telah kebingungan parah. Masalahku yanglah, Astilah, Bakunlah. Ya Allah, semoga akhiri kesulitan ini. Urusanku yang lebih baik aku simpan dulu di dalam hatiku sendiri. Saat ini Asti jauh lebih penting. Lumayan lama menunggu, akhirnya Kiai Mustafa datang juga. Dia menyapa kami dan langsung mengajak kami pergi ke kebun belakang kosan. Kiai menyuruh aku memimpin perjalanan karena Kiai belum tahu di mana letak kebunnya. Setelah 10 menit berjalan, akhirnya kami sudah masuk di perkebunan. Kami masuk ke dalam kebun, bukan di jalan penghubung kosan dan perkampungan lagi. Kami benar-benar masuk ke dalamnya. Sungguh gelap gulita, tidak ada pencahayaan apapun selain dari ponsel. Berhentilah Kiai di sebuah gubuk. Benar gubuk yang ada di dalam mimpiku tadi. Rupanya ini adalah petunjuk, kukira hanya kebetulan. Kiai duduk di tengah-tengah gubuk. Begitupun dengan kami. Kami hanya membantu dengan doa-doa yang kami ketahui. Kiai tidak henti komat kami dan menarik uluran tasbihnya. Lepaskan, lepaskan anak itu sekarang. Lepaskan. Aku dan Fadlan sontak kaget dan merinding saat mendengar suara Pak Kiai. Bagaimana tidak kaget? Kami sedang fokus berdoa di kesunyian malam. Tiba-tiba saja Kiai berbicara dengan nada sedikit tinggi. Aku dan Fadlan hanya menyaksikan dalam diam. Hanya mata kami yang berbicara. Mata kami mewakilkan kebingungan kami saat ini. Saya bilang lepaskan. Jika kamu tidak mau melepaskannya, jangan salahkan jika saya yang mengambil paksa. Tiba-tiba saja angin di kebun bertiup sangat kencang. Dedaunan yang besar melambai-lambai. Dinginnya angin menembus sampai ke tulangku. Keadaan semakin mencekam, ditambah dengan hujan rintik-rintik yang setia menemani. Aku semakin merapatkan dudukku ke sisi Fadlan. Hingga tiba-tiba kresek, kresek, kresek. Tiba-tiba muncul suara yang berasal dari semak-semak.
Mata kami pun mengawasi ke segala arah penjuru. Lalu Kiai membuka matanya dan menyuruh aku dan Fadlan untuk tetap fokus, jangan sampai lengah. Karena kalau sampai lengah, bisa-bisa kami kerasukan. Kiai juga menyuruh kami untuk melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran sebisa kami. Angin bertiup semakin kencang, suara dahan dan daun yang saling bergesekan pun terdengar nyaring. Sampai akhirnya dari jauh sana, terlihat sosok nenek-nenek yang datang ke mimpiku kala itu. Dia benar-benar sosok nenek-nenek itu. Bersambung.